Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du faqala ta'ala fil ayatil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allah berfirman, sesungguhnya aku berikan hidayah, aku berikan petunjuk kepada orang yang ku kehendaki, dan aku sesatkan kepada orang yang aku kehendaki. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang hamba dapat mentaati perintah Allah walaupun hanya mengucap sekali subhanallah. Itu sebenarnya bukan kekuatan dirinya, tetapi itu adalah hidayah yang datang daripada Allah kepadanya. Jadi hidayah adalah satu barang yang sangat mahal di sisi Allah. Jadi untuk hidayah ini Bapak dan Ibu sekalian dan saudara-saudaraku, Allah telah mengorbankan 124.000 para nabi dan rasul. 25 orang yang wajib kita imani. Ada 5 nabi ulul azmi. Lihat sejarah, semua mereka berkorban untuk hidayah. Supaya seluruh manusia mendapat hidayah. Supaya seluruh manusia terhindar daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya seluruh manusia masuk dalam surganya Allah. Supaya seluruh manusia terhindar dari azab api neraka. Itulah upaya dan usaha para nabi dengan maksimal. Walaupun hidayah tetap di tangan Allah, tetapi mereka mengusahakan hidayah atas hati-hati manusia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslim. Jadi seluruh nabi menderita, susah payah. Mengajak manusia supaya manusia beriman, mendapat manusia supaya manusia mendapatkan hidayah. Lihat dulu bagaimana perjuangan kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas hidayah ini Bapak Ibu. 13 tahun Nabi usaha atas hidayah di Makkahul Mukarramah. Tidak ada pintu yang tidak diketuk, tidak ada lorong yang tidak dimasuki oleh Nabi. Semuanya diajak mereka supaya beriman kepada Allah. Ayyuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, sembahlah Allah, kamu dapat akan kejayaan. Sehingga suatu masa Bapak dan Ibu sekalian, ada lebih kurang dalam satu riwayat kata ulama ada 17.000 pasukan, dan satu orang raja. Raja itu namanya Habib bin Malik. Telah datang ke kota Makkah. Mendengar ada satu orang yang mengaku jadi nabi, maka dari Syam dia jalan kaki dengan pasukannya ke Makkah. Ingin membuktikan betulkah ini nabi akhir zaman. Ini bab hidayah tadi Bapak dan Ibu. Mahalnya hidayah. Bahwa memang mutlak hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, setelah Habib bin Malik, Raja Syam tadi datang ke kota Makkah dengan seluruh prajuritnya, dibawa oleh Habib bin Malik, maka dipanggillah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa itu kata ulama dalam keadaan terik matahari. Maka Nabi pun dipanggil di hadapan ribuan pasukan. Di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab, pakcik-pakcik Nabi yang menentang selama ini. Mereka gembira mungkin kalau Nabi SAW tidak bisa menjawab pertanyaan. Karena Habib bin Malik akan menanyakan sesuatu yang luar biasa. Maka Abu Jahal pun telah memanggil Nabi Muhammad. Akhir singkat cerita, Nabi pun ditanya oleh Raja Habib bin Malik. Wahai Muhammad, benarkah kamu ini seorang nabi dan utusan Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, ya benar wahai Habib bin Malik. Sekarang apa keinginanmu? Aku tidak akan terus mengakui kenabianmu. Tapi setiap nabi yang diutus oleh Allah pasti punya mukjizat. Aku ingin mukjizatmu kau tunjukkan di hadapan kami. Maka Nabi SAW mengatakan, apa yang kau inginkan? Maka Habib bin Malik ini di ribuan seluruh orang Mekah menyaksikan masa itu. Mengatakan kepada Nabi SAW, Habib bin, wahai Muhammad,
Kalau kau betul seorang nabi, aku minta sekarang juga kau tenggelamkan matahari, kau timbulkan bulan, kau datangkan bulan di hadapanku dan hadapanmu. Bulan itu tidak besar, seperti itu juga. Dan bulan tadi harus bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Habib, andaikan dengan izin Allah aku mampu melaksanakannya, adakah kau akan masuk Islam? Tidak. Ada satu lagi, ya. Bulan tadi harus bersaksi. Setelah bersaksi, bersahadat kau utusan Allah, maka bulan ini kau belah dua. Kemudian satukan kembali, naikkan seperti sedia kala, kemudian munculkan lagi matahari. Maka kata Nabi, andaikan ini bisa terjadi, apa yang harus kau lakukan? Kau masih Islam, satu lagi. Kalau ini bisa terjadi dan satu lagi, kau tebaklah apa yang ada dalam hatiku sekarang. Kalau ini semua bisa kau jawab, aku dan seluruh rakyatku, pasukanku ini akan masuk Islam semuanya. Maka Nabi SAW, Bapak Ibu, setiap punya masalah, Nabi akan minta kepada Allah SWT. Izinkan aku wahai Habib bin Malik sholat 2 rakaat. Supaya aku minta kepada Allah. Maka kata Habib bin Malik, silakan. Habib bin Malik, Nabi SAW pun sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Belum lagi Nabi mengangkat tangannya, Jibril telah datang membisikkan, ya Muhammad, sesungguhnya peristiwa di hari ini sudah terjadi, ditulis di Lauh Mahfuz kejadian ini. Akan datang Habib bin Malik beserta pasukannya untuk menanya tentang mukjizat kamu. Dan sekarang malaikat dari aras, dari langit pertama sampai ke-7 sampai aras, semua mereka telah turun untuk mengabulkan seluruh permintaanmu ya Rasulullah. Maka akhirnya singkat cerita Nabi pun menghadap kepada Habib bin Malik. Sekarang bersiaplah wahai Habib bin Malik. Maka Nabi dengan jarinya yang mulia menunjuk matahari. Kemudian matahari diperintahkan oleh Rasulullah, ya matahari tenggelamlah dengan izin Allah. Begitu takjubnya orang masa itu. Dengan izin Allah matahari pun tenggelam. Tapi aneh Bapak Ibu yang mulia, begitu hebatnya mukjizat di depan matanya, Abu Jahal tetap mengatakan, ini sihir katanya. Di hadapan Nabi, tidak, kamu diam di situ wahai Abu Jahal, ini utusan kami. Maka akhirnya matahari tenggelam, bulan pun dipanggil oleh Nabi. Bulan muncul, ya bulan datanglah dengan izin Allah. Bulan pun datang, seperti itu saja Bapak Ibu sekalian. Kemudian bulan itu pun dibelah sama Nabi dengan jarinya. Maka sekarang astronot Amerika, orang-orang cendekia telah melihat memang bulan itu pernah ada bekas garis belahan jarinya Nabi SAW. Kemudian bulan ini yang sebelah masuk ke jubah Nabi yang kanan, yang satu jubah Nabi yang kiri kemudian muncul dan bersatu lagi. Dan bulan ini pun bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kemudian bulan pun naik, matahari pun muncul. Takjub semua, tapi begitulah hidayah Bapak dan Ibu sekalian. Abu Jahal tetap tidak mau mendapatkan hidayah. Benarlah ayat may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ku berikan hidayah kepada yang ku kehendaki, ku sesatkan kepada siapa yang ku kehendaki. Akhirnya kata Habib bin Malik, sepertinya betullah kau adalah utusan Allah. Sekarang satu lagi pertanyaanku, jawab apa yang ada dalam hatiku. Maka Nabi SAW dibisikkan Jibril alaihissalam, sesungguhnya kau sedang gundah gulana. Sekarang di istanamu ada putri yang sangat cantik, tetapi tidak punya kaki dan tangan. Dan kau sedih sekarang ini. Maka hari ini dengan izin Allah kau pulang nanti, anak putrimu yang cantik jelita tadi sudah punya kaki dan tangan dan dia sudah masuk Islam duluan. Masya Allah, tapi Abu Jahal tetap tidak mendapat hidayah. Betapalah hidayah itu mahal Bapak Ibu. Sehingga hari ini kita berusaha untuk mendapatkan hidayah. Sehingga orang-orang tua kita kadang-kadang ketika mengandung bercita-cita, kalau nanti anakku besar supaya dapat hidayah, ku kasih nama dia Muhammad Hidayah. Saking pinginnya anaknya dapat hidayah. Begitulah hebatnya Bapak Ibu, mahalnya hidayah. Semoga hidayah ini kita doa. Caranya supaya hidayah itu kekal, kita doa minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki aku jalan hidayah, jalan yang lurus. Jadi minimal itu 17 rakaat. Jadi jangan tinggalkan sholat
5 kali karena 17 rakaat, lain dengan sholat sunat. Kita doa kepada Allah supaya kita dalam petunjuk, dalam hidayah, dari hidup sampailah kita meninggal dunia, dan anak turunan kita tetap mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu, mudah-mudahan ya, yang singkat ini bermanfaat bagi saya dan kita semua, dan kita semua menjaga hidayah yang sudah ada dalam diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.